banyak sumber asam amino sekitar kita. Ada madu, ada kurma, ada air kelapa, juga asam amino. Ya, seminggu sekali, ibu sekalian, coba minum air kelapa. Air kelapanya di blender sama kurma. Termasuk kalau Anda, ibu-ibu nih, kalau Anda, saya nggak tahu ya, sebaiknya sih saran saya, sebaiknya kurangilah masak yang bersantan yang dipanaskan. Jadi santannya, jadi saya suka kari. Tapi kalau saya bikin kari, sekarang saya requestnya jangan pakai santan. Karena kari itu penuh dengan bumbu. Ya, itu sebabnya kalau Anda perhatikan, yang di tulisan saya terakhir yang tentang testimoni hamil itu, saya tidak ada jualan produk di sana. Yang saya mau angkat itu adalah mari kita kembali ke ciptaannya Allah, itu aja sebenarnya. Jadi ini mereka apa? Detox rahim. Kadang saya juga lupa detox rahim itu apa. Oh, banyak banget postingan. Ada kayu manis, ada apa lagi, ketumbar, macam-macam, nanti tinggal dibaca. Rata-rata mereka minum, sebagian besar mengandung apa? Kunyit. Kunyit. Ya. Jadi rata-rata ketika mereka menyetop makan-makanan yang nggak sehat, mulai kembali sama Allah dalam bentuk ibadah, tahajud, puasa, bekam, Allah kasih dengan mudah. Ada yang 7 tahun, 10, kemarin pernah ketemu 20 tahun coba. Bahkan waktu saya kemarin sempat haji itu, subhanallah, ada seorang yang datang saya, coba cerita, itu dokternya bilang, dia nggak bisa hamil. Nggak bisa hamil, kata dokternya. Dokter di Jordan. Terus qadarullah akhirnya beliau sempat lihat akun saya, Instagram gitu kan, mulai dipraktekkan segala macam. Akhirnya praktek kayak begitu, akhirnya pas sama penyakitnya. Orangnya jadi happy kan, bahagia, syukur. Sekarang kamu dikasih, kasih aja. Akhirnya Allah kasih, karena hatinya sudah tenang. Gimana mau dikasih? PCO itu sel ovumnya nggak matang. Mau matang kayak gimana? Atau mau dibuahin kayak mana sama sperma kalau sel ovumnya nggak matang? Kenapa nggak matang? Karena cemas, karena stres. Wanita-wanita zaman sekarang, anak perempuan zaman, terutama anak perempuan, coba lihat. Sebagian besar kelas 4 SD sekarang sudah mens. Betul? Semua makanan yang tidak sehat, yang mengalami pengolahan berlebihan, yang ditambahkan dengan bahan-bahan sintetik, pasti akan menyebabkan elektron dalam tubuh kita itu lepas satu, yang dikenal dengan radikal bebas. Oke, 5 menit lagi ya. Probiotik. Yang pertama tidak asam amino, yang kedua probiotik, yang ketiga apa? Prebiotik. Prebiotik itu apa? Kalau probiotik, biotik yang baik, bakteri yang baik. Oke? Contohnya tadi kayak tempe, kimchi, asinan, kan probiotik tuh. Atau miso mungkin kalau orang Korea atau Jepang. Prebiotik contohnya apa ya? Sayuran, buah-buahan. Jadi kalau teman-teman Anda bikin tempe tadi itu, maka coba bikin juga sayur. Supaya bakterinya yang ada pada probiotik tadi bisa tumbuh. Ceritanya begitu. Jadi bakterinya tadi bisa berkembang biak lagi dengan makanan. Makanan dia siapa? Prebiotik. Termasuk madu itu juga prebiotik. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, rempah. Rempah itu contohnya apa? Banyak lah, ibu-ibu udah paham banget loh. Itu rimpang. Kalau rempah itu ya kayak cengkeh, kayu manis, ketumbar, kapulaga, jin. Yang dimakan hanya sebagian besar rasa dan rasa. Maka kalau boleh saya minta kepada ibu-ibu, di rumah Anda, tanda kutip ya, haram ada penyedap rasa. Tanda kutip. Rasa itu kita bisa buat, bawang merah, bawang putih, kurma. Anda mulai praktekkan, ditambah dengan tadi, terakhir tadi kita bahas, ditambah tadi dengan apa tadi? Dengan polanya. Kalau bahasa saya itu aplikasi, tanda kutip Islamnya, ya itu apa? Itu saya sempat takjub baca komen-komen di akun itu. Saya bayangkan kalau seandainya rakyat Indonesia tiap hari makan rempah, tiap hari makan rimpang, nggak banyak makan yang nggak sehatnya, Indonesia harusnya jadi negara yang bebas kanker harusnya. Karena semua jenis rimpang-rimpangan itu anti kanker semua sebagian besar. Apalagi tambah dengan rempah. Kita cerita diabetes, kurang kuat apa kayu manis untuk menurunkan gula darah? Kayu manis itu kuat sekali. Makanya bagi Anda yang infusnya, infus water pakai kayu manis, hati-hati. Ada potensi untuk hipoglikemik. Hipoglikemik itu gulanya turun.
Kalau hipoglikemik maka keliengan. Buah-buahan, kalau Anda ngimpus buah-buahan, rempah, rimpang, sayur, buah, rempah, rimpang, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu loh. Ya. Boleh Anda seduh atau boleh Anda impus kayak begitu. Prebiotik. Jadi tadi pertama asam amino, yang kedua probiotik, prebiotik, rempah, terakhir rimpang, kan? Disitulah sebenarnya, kalau bahasa saya menggunakan pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Indonesia itu kaya dengan itu. Apalagi kalau Anda dapatkan rimpang-rimpang yang tumbuhnya di bawah jahe, kunyit, katakanlah mungkin bunga lawang, itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian manfaatnya. Cengkeh, ya banyak sekali. Bahkan saya pernah bikin lagi flu gitu kan, ambil teh tubruk biasa gitu, kalau pengen minum teh, masukin kapulaga, masukin bunga lawang, masukin cengkeh, masukin serai, minum, dekongestan juga. Gitu loh. Ribet mungkin bagi sebagian orang, tapi orang kalau sudah merasakan seninya, lebih baik kayak begituan daripada pseudoephedrine yang jantungnya berdebar. Kan obat-obatan flu begitu, efek sampingnya. Bahkan barusan saya baca kemarin ada satu rilis penelitian, subhanallah, ternyata paracetamol yang dimakan oleh ibu-ibu dalam kondisi hamil, terus-menerus banyak makan paracetamol, ternyata itu menjadi salah satu biang pemicunya anak autis. Paracetamol coba. Maka hati-hati dengan obat-obatan, bijak dengan obat-obatan. Kalau nggak perlu, jangan. Silakan tanya sama orang-orang farmasi itu. Ya. Saya nanti dibilangnya anti obat, bukan. Tapi mari kita bijak gitu loh. Kalau nggak penting, jangan pakai. Maka mulai sekarang, saran saya, jangan sering-sering cheating. Supaya badannya lebih cepat menyerap ya produk-produk alami ketika sakit. Jadi lagi batuk pilek, lagi pusing, lagi demam, minum jahe, turun gitu loh. Nggak lama. Dibandingkan dengan orang yang memang hari-harinya nggak sehat badannya dengan makanan yang tidak sehat. Ini apa nih? Madu. Oh, dibagi-bagi. Oh, buat saya. Iya. Oh ya, Masya Allah. Antum aja nanti deh.